A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahras siyam alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'd, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala ta'ala azza wa jalla jalaluhu aydan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala nabiyyuna habibuna wa maulana sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Innama masalus salati fiddin kama sali ra'si fil jasad. Wa qala aydan lailata usriya bi ila samai ra'aitu rijalan wa nisaan yudrabuna ala ru'usihim fatasilu dimagumkan nahril azim yaquluna ya wailah wa ya suburah faqultu li Jibril alaihi salam man haula ya Jibril qala alladzina yusalluna as-salata fi ghairi waqtiha. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin. Nyuk bareng-bareng walhamdulillahi rabbil alamin. Bu, ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi bagi siapa? Masih semangat? Tadi kata MC siap sampai jam 3.
subuh kaburangan. Ulang katang kautos rajaban, hari rajaban ke salah subuh dorakan rajaban lagi. Ulah sampai amin. Jam 3 mah eta mah tos waktuna masuk jadwal jam 3 numpak pipi, jam 3 numpak pipi, jam 3 numpak pipi, eta pipi dedet eta pipi. Coba eta. Allahu Akbar. Duh, ya Allah. Yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita muliakan guru besar kita Al-Mukarram wal Muhtaram wal Mu'azzam Al-Habib Abdurrahman bin Fadil Al-Jubri. Kita doakan beliau dan keluarganya semoga oleh Allah dikaruniai umur yang barokah yang panjang, selalu dianugerahi sehat wal afiah, johiratan au kanat batina fi taatillah wa fi taati Rasulillah. Putra putrinya, keturunannya semoga dijadikan orang-orang yang soleh dan solihah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, yang cinta terhadap agamanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga yang kita hormati guru kita semua selaku sesepuh di kampung Setu Sindang Mulia Al-Mukarram Pangersa Bapak Ustadz Supandi, juga kita doakan semoga beliau dan keluarga selalu disehatkan, amin, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, amin, segala maksud dan tujuannya oleh Allah dikabulkan, amin, putra putrinya dijadikan putra putri yang solih dan solihah, amin. Al-Mukarram wal Muhtaram Pangersa Bapak Haji Oman yang selalu semangat, yang selalu eksis, tidak pernah ketinggalan untuk selalu siap mensupport ya syiar Islam di kampung saya, baik itu Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan lain sebagainya. Kita doakan seluruh para dermawan yang ada di kampung ini semoga usahanya dibarokahkan, amin, dilancarkan, amin, bertambah maju usahanya, amin, dan selalu disehatkan, amin ya Allah ya Rabbal. Juga guru-guru kita yang lainnya, para tuan guru Bapak Kiai Haji Muhajir selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat Al-Abadiyah Cibogo, dan guru kita yang belum tiba yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Ujang Abdul Qadir, yang nanti juga kalau umpama masih ada waktu beliau akan menyampaikan tausiah untuk kita. Para guru yang lainnya, Ustadz Ade Anwar, Ustadz Sukron Ismail, para ustadz yang lainnya, Ustadz Endai selaku Bapak Ketua RW, Bapak RT, Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, mohon maaf tidak saya sebutkan, kamu punya nama. Tidak saya sebutkan kamu punya nama satu persatu, akan tetapi insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh yang hadir pada malam ini, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, kakek-kakeknya, nenek-neneknya, pemudanya, pemudinya, remajanya, remajinya, anak-anaknya, tanpa kecuali semuanya saya hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah, amin ya Allah ya Rabbal. Lain pula naon sebutan gigi mau acara apa meureun, ada kapsen mungkul meureun kalau kejo atuh. Bersyukur kita kepada Allah, dan seyogianya kita menjadi hamba-hamba Allah, pandai bersyukur kepada Allah bahwasanya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia yang fana, di alam dunia yang bersifat temporer, di alam dunia yang bersifat sementara. Tidak lain tidak bukan kita oleh Allah diciptakan di alam dunia, bahkan seluruh jin oleh Allah diciptakan alam dunia tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
Allah menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia illa liya'budun. Dalam tafsir Jalalain, liya'budun ditafsirkan liya'rifun, melainkan supaya seluruh jin dan seluruh manusia mereka semuanya mengenal Allah dan beribadah hanya kepada Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. La ilaha illallah. Masih semangat? Siap sampai ke jam 12? Jam 1? Jam 2? Jam 3? Numpak pimpin. Numpak pimpin dewa ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu berlaju begitu cepat. Betul? Sedangkan pekerjaan tidak pernah ada habis-habisnya. Betul? Selagi manusia hidup di alam dunia, tidak akan pernah habis dari pekerjaannya. Termasuk molor ke pagawean teh. Molor pagawean dah ya. Pan molor teh bahasa Arab kan nama yanumu nauman. Nama teh kan pikir mati, ari pikir teh kata kerja pe. Kata kerja berarti pagawe. Molor ke pagawean. Ngan molor hasilnya tibang dahdir. Jeung penyakit beda datang. Ujung-ujungna modal wes ya. Anjakal sih ya hidup molor wae. Pokoknya bebas ngomong heh. Orang Cibarusah sarua ieu atuh. Waktu berlaju begitu cepat, sedangkan pekerjaan tak pernah ada habis-habisnya. Yang paling mencebaskan, yang paling mengkhawatirkan, waktu berakhir sebelum hidup punya arti. Artinya ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita, sementara kita belum mempersiapkan bekal yang cukup untuk kita bawa pulang ke akhirat. Na'udzubillah min dzalik, sehingga di akhirat apabila kita mati tidak membawa bekal yang cukup untuk kehidupan kita di alam akhirat, alamul baqa, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang tidak pernah berujung dengan kematian, tentu kita akan celaka di alam akhirat dan akan menyesal dengan penyesalan yang sangat amat luar biasa. Sehebat apapun penyesalan kita di alam akhirat, tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tinggal penyesal. Makanya kata Nabi, wahsub nafsaka alal mautan. Persiapkan dirimu untuk menghadapi mati. Karena siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun warna kulit kita, apapun bangsa kita, apapun bahasa kita, apapun negara kita, apapun ras kita, siapapun kita, mau atau tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap bekalnya, apabila kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita, siapapun kita, kita tidak mampu, tidak bisa, tidak sanggup menolak datangnya kematian. Karena Bapak Ibu, setiap kita termasuk saya, kalau saya sih kapan saja mati sudah siap. Alhamdulillah. Ya walaupun nggak siap ya tetap mati saya. Kumaha tuh? Siap ya tetap baik. Ya kalau saya sih udah pasrah sama Allah. Ya. Mau bapak-bapak, ibu-ibu duluan yang mati, saya nanti menyusul belakangan boleh, nggak apa-apa. Saya ikhlas banget ya. Atau sebaliknya saya belakangan, bapak-bapak ibu duluan. Ah emang? Ya doakan sih beri panjang umur, bilang barat nambah nih jadi pemajikan loh. Hah? Rekan sih lapor ke Jokowi kayak itu. Yuk kita lihat Al-Quran
surat 56, surat Al-Waqiah juz 27 ayat 60, di mana dalam ayat tersebut dengan sangat amat jelas Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla jalaluhu telah berfirman, memberikan peringatan kepada kita agar kita sadar bahwa kita hidup di alam dunia bukan untuk selamanya. Betul? Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kurang kompak. Arek-arek mau aku sedih. Lo arek si kompak. Allah itu. Oh naik perang. Demo. Ini menyebut Allah loh. Bari guai deh, bari hidup deh, bari ngalai deh. Itu pantas kan telepon aja. Nyebut takbir mah kudu tegas. Sebab biasanya kalimat takbir dipakai untuk perang. Lihat para pahlawan kita, para pejuang kita, para ulama kita dulu mengusir penjajah Belanda. Hanya dengan bermodalkan bambu runcing, mereka menggembangkan takbir melawan penjajah. Allahu Akbar, betul. Aku lawan perang takbir. Allahu Akbar. Musuhnya nasional iya siapa teh? Ditonggengkan bisa siapa musuh? Tuh orang Arab takbir Allahu Akbar. Orang Arab sehat-sehat. Semangat kita pun takbirna. Kurang mah takbir loyo lemes, bari hoai, bari hikut, bari ngelai. Pantas aku jawaki, kurang ditahmin, kurang semangat takbirnya tuh. Takbir! Tapi itu kurang dipencet lainnya. Fokus odol dipencet kan keluar. Wa ma nahnu bimasbuqin. Allah. Tuh, polemina dewa. Ayo kudu kumaha Pak? Apa yang kudu ngapung ya? Wa ma nahnu bimasbuqin. Allah gitu nah. Wa ma nahnu bimasbuqin. Allah. Seragamkan Allah. Apa kata Allah dalam ayat ini? Tolong camkan, tolong resapkan dalam hati, hayati dalam hati. Jangan hanya sekedar kita mendengar ayat Quran, hanya sampai telinga, tidak masuk sampai hati. Masukkan ke dalam hati. Apa kata Allah dalam ayat ini? Nahnu qaddarna. Kami benar-benar telah menentukan bainakum di antara kalian al-mauta akan kematian. Kami kata Allah benar-benar telah menentukan kematian di antara kalian. Artinya setiap kita kematiannya sudah ada tertentu. Kapan kita akan mati? Di mana kita akan mati? Dalam keadaan bagaimana kita akan mati? Kita bermohon semoga kita yang hadir semuanya, keluarga kita dan saudara kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, Islam, ihsan yang sempurna yang diterima oleh Allah, membawa berbagai macam amal soleh, berbagai macam amal kebaikan, berbagai macam amal ibadah yang sempurna yang diterima oleh Allah, dalam keadaan dosa-dosa kita bersih diampuni oleh Allah, di bawah naungan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad
Lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Amin ya Allah. Astajib doa ya Allah fi hadhihi lailatul mubarakah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan wa lana junubana ighfir lana junubana ighfir lana junubana ighfir lana junubana ighfir lana junubana. Takbir. Nahnu qadarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami kata Allah benar-benar telah menentukan kematian di antara kalian dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Yuk kita persiapkan. Wahsub nafsaka alal mauta. Persiapkan dirimu untuk menghadapi mati. Sebab cepat atau lambat kita pasti akan mati. Jangan sampai kita nanti menyesal. Betul? Makanya manfaatkan waktu, manfaatkan umur, manfaatkan kesehatan badan yang Allah berikan kepada kita untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan, untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan ibadah, untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan berbagai macam amal soleh yang diridhoi oleh Allah, supaya kita mati ke alam akhirat membawa bekal yang banyak. Amin. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, "Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Paman maka punten Pak Haji Paman. Ini guru saya ini, Al-Mukarram Al-Mu'ajab Al-Fadil Al-Alim Al-Alamah. Nanti pakai Al-Fuqat mah. Bapak Ki Haji Muhajir MA. Biasa dipanggil Pak Haji Paman. Paman, sorry. Paman, maka sing saha jalma sakulat anu borat, anu loba. Lamun loba pasti lamun saeutik pasti mentakan disebut berat berarti loba. Paman maka sing saha jalma sakulat anu berat opo mawajiduhu timbangan amal kebaikanana. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya berat ke kanan karena ketika hidup selalu memanfaatkan waktunya untuk beribadah secara istiqomah, untuk beramal soleh, untuk membela agama Allah, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, untuk melakukan kebaikan-kebaikan sehingga timbangan amalnya di akhirat berat ke kanan. Faulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kenapa mereka dikatakan oleh Allah sebagai orang yang beruntung? Karena mereka semuanya oleh Allah akan dijadikan ashabul jannah,
para penghuni surga. Ulah hayang ka surga, salat tara, ngaji tara, sedekah pelit, muludan rajaban teu hadir, boro-boro nyumbang, hadir ge henteu. Emang aya kitu aya? Nauzubillah min. Aya di kiamatnya ngarepkeun syafaat Nabi. Di kiamat hayang diampun umat Nabi. Di kiamat hayang menang telaga kami Nabi. Di kiamat hayang selamat. Di kiamat hayang bareng-bareng jeung surga. Tapi kitu nauzubillah min. Man lam ya'lam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak punya kepedulian, barang siapa yang tidak punya perhatian terhadap urusan umat Islam, tidak punya perhatian, tidak punya kepedulian, cuek saja, masa bodoh dengan urusan umat Islam, masa bodoh dengan agama Islam, masa bodoh dengan memakmurkan masjid, masa bodoh dengan ajar Islam. Barang siapa yang sama sekali tidak punya kepedulian, tidak punya perhatian terhadap urusan umat Islam, falaisa minhum, maka dia bukanlah termasuk dari golongan umat Islam. Nanti di hari kiamat dikumpulkannya oleh Allah bukan bersama golongan umat Islam. Boleh jadi mereka di hari kiamat dikumpulkan dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, dengan orang-orang kafir. Annaman hasalahullah ta'ala yaumal qiyamah ma'a Yahudi kana min ahlin nar. Ingat, siapapun yang ketika di hari kiamat oleh Allah dikumpulkannya bersama orang Yahudi, siapapun yang ketika di hari kiamat oleh Allah dikumpulkannya bersama orang Nasrani, orang-orang kafir, kana min ahlin nar, maka adalah mereka itu akan menjadi ahli neraka. Di neraka dibakar selamanya, dijadikan bahan bakar api neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka malam ini kita sebenarnya bukan hanya niat merayakan atau memperingati hari besar Islam, hari di mana pada hari itu baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, beliau oleh Allah diisrokan dan dimi'rajkan pada malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijriah, garis miring tahun 622 Masehi, dari Masjidil Haram yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian beliau dimi'rajkan, dinaikkan oleh Allah ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Mustawa, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai akhirnya di bawah aras. Dan secara langsung beliau menerima perintah sholat yang asalnya 50 waktu, kemudian atas usul dari Nabi Musa di langit keempat, akhirnya dikurangi sehingga ditetapkanlah 5 waktu sehari semalam. Tapi alhamdulillah, untung kita jadi umat Nabi Muhammad. Walaupun sholat fardu 5 waktu yang ditetapkan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW cuma 5 waktu, tetap ditulis pahalanya sama pahala sholat 50 waktu. Untung tidak? Untung jadi umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita ingin diakui oleh beliau sebagai umatnya, kalau kita di hari kiamat ingin mendapatkan syafaat dari beliau, kalau kita di hari kiamat ingin mendapatkan air dari telaga beliau yang apabila kita meminumnya untuk selamanya kita tidak akan pernah dahaga, tidak akan pernah merasa haus, maka kita yuk bela agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jangan cuek, jangan sampai Islam dihina, Islam dirujak, Islam dinodai, Islam dinistai, Islam diobok-obok oleh orang-orang kafir. Cuek bebek, tenang baik. Khawatir orang seperti ini di hari kiamat enggak diaku jadi umat Nabi Muhammad. Kita diperintah oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para pembela agama Allah. Ini perintah Allah. Makanya kalau ada orang ngakunya Islam sih, ngakunya Islam, tapi ngomongnya kayak orang gak waras, alias gelo. Ngakunya Islam tapi ngomongnya ngapain agama Allah dibela? Emang Allah lemah apa? Emang Allah gak kuasa apa? Allah maha kuasa, Allah maha tahu, gak usah dibela.
udah minum ngopi, goblok lo. Patokan kita siapa? Rasulullah. Lihat Rasulullah berjuang tidak untuk Islam, meneteskan darah tidak. Siapa yang mimpin perang Badar? Siapa yang mimpin perang Uhud? Siapa yang menjadi panglima perang dalam perang Yamamah? Sampai 70 sahabat hafal Quran, gugur di medan perang. Siapa yang mimpin itu? Padahal kita tahu manusia yang paling mulia akhlaknya Rasulullah, betul? Tidak ada manusia di alam jagat raya ini yang akhlaknya melebihi kemuliaan akhlak Rasulullah, tidak ada. Karena keluhuran akhlak Rasulullah langsung mendapatkan pujian dari Allah dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Itu Allah langsung yang memuji. Manusia yang paling makrifat, tingkat kemakrifatannya sangat tinggi, Rasulullah. Manusia yang paling rajin ibadahnya, Rasulullah. Manusia yang tidak pernah luput meninggalkan tahajud, Rasulullah. Tapi tetap beliau berjuang untuk membela agama. Nah itu patokan kita, itu panutan kita, ikuti. Insya termasuk malam ini kita juga niat memakmurkan masjid. Masjid ini Baitul Mukminin. Masjid ini rumahnya umat mukmin. Masjid ini rumahnya umat Islam. Setiap pribadi muslim, apapun warna kulitnya, apapun bangsanya, apapun bahasanya, apapun negaranya, apapun rasnya, apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun pangkatnya, jenderal mau kopral, semuanya diperintahkan oleh Allah untuk memakmurkan masjid dengan cara meramaikan sholat berjamaah, terutama subuh. Man sholat subha fi jama'atin faqad nama qamal lailakullah. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sing saha jalma sholat subuh berjamaah semata-mata melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, faqad nama qamal lailakullah, maka sungguh seakan-akan ia melaksanakan sholat sepanjang malam. Bepeja atau bepeja orang tahajud dan bisa istiqomah nggak penting, betul? Atau subuh-subuh nah berjamaah gimana? Tahajud ente, subuh ente. Hari ngaku Islam. Naudzubillah min. Bu, ibu, kaulah wanita yang tercantik. Ya siapa bilang ibu-ibu ganteng? Mana kumisan apa? Derajatmu 3 tingkat dibanding aku kau mengandung lagi ongkos tidak ngaji lu nyeri ya aku mah nyeri aku liang segede itu muka luar bulu-bulu segede kelapa apa dia nggak begini bapaknya kapok bung ngajur deui. Tapi anggar nggak jam 3 numpak pimpin jam 3 numpak keluar deh wae itu kan sampai jam 3 Ustaz juga manusia, punya rasa, punya cinta. Ustaz juga berkicilok. Memang Ustaz malaikat gitu. Bu, bapakna lamun suruh ibu-ibu lah, ibu-ibu ya. Ibu-ibu ada tengah penting sapudantara. Jujur jawab, jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Jawab jujur. Ibu-ibu kalau tengah malam suka bangun tidak? Suka, kosong. Ngapain bu? Pipis. Setelah pipis, cebok dulu. Kalau tidur kan, setelah dikobel-kobel kan, kobel, balik itu. Terus tahajud tuh bu. Astagfirullah. Bapakna tuh sok tahajud tara. Subuhna sok berjamaah kamu cinta.
Ibu upami ibu gaduh caroge nya upami hesek udang salat subuh ulah diguyur karunya komo ayeuna mah halau teh haresek ulah diguyurnya ata ini teh pake wudu wae lah pake mandi junub kieu ayeuna ya ulah diguyur komo diguyur mah ulah ibu gugahkeun carogena ibu nyarios tak dina cepilna assalamualaikum ya ahlal kubur lamun tos 5 kali ngucapkeun assalamualaikum ya ahlal kubur teh mudah-mudahan bener eta di kubur eta kudu dipindahkeun ka alam kubur eta atawa ibu ngampan sajadah hari permehna salat 4 kali takbir ngan niatna kencengkeun kalau perlu pakai mic pakai salon salona deketin karena cepilna usolli ala hajal mayyit arba'at takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala Allahu akbar kencang tuh udah kena wae wah bener di mana kudu bae we ayo Bu ibu kewajiban mengingatkan suami untuk sholat berjamaah sebab orang yang istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah orang yang istiqomah meramaikan masjid-masjid Allah dengan sholat berjamaah dengan meramaikan pengajian rutin dengan memperingati hari besar Islam Maulid Nabi Isra Mi'raj nuzul Quran sholat Idul Fitri sholat Idul Adha tarawih nuzul Quran dan lain sebagainya orang-orang yang istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah dijamin ku Allah bakal diselamatkan di dunia jeung di akhir ketika umpama datang gempa seperti yang terjadi baru-baru ini di Turki ngeri Bu coba berapa 7,8 skala Richter itu bangunan bertingkat bintang 5 ambruk sekarang udah ribuan yang meninggal dunia coba lamun diurang dikikeun Pak kau tuh Pak mentek areli atuh areli yang subuh harese sia mah tabokan bae sia ayo insya orang yang istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah termasuk malam ini kita merayakan Isra Mi'raj dalam rangka memakmurkan masjid Allah dalam hatinya semata-mata karena Allah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya maka orang tersebut akan diselamatkan dari berbagai malapetaka bencana apabila Allah mendatangkan azabnya berupa gempa bumi longsor angin puting beliung dan lain sebagainya maka orang-orang yang istiqomah akan dijaga oleh Allah diselamatkan oleh Allah seperti yang terjadi di mana tahun 2004 di Aceh yang lain hancur berantakan bangunan tapi ada satu bangunan yang kokoh tetap Masjid Baitul Rahman Rahim ya bener itu ya Masjid Baitul Rahman Rahim wah kaguragu ya kacin tak pernah ke Aceh tak Baitul Rahman selamat oh jelema lamun aya gempa mah lamun patah ke mana ke masjid tujuanna hayang naon begitu gempa Allah kabur deui di masjid tara ka masjid deui sia masjid Allah teh licik sia mah cekek bae sia mah ngahaurikeun aing cek Allah teh sia naudzubillah min aya gempa aya musibah lalu patah ke masjid anu can pernah ka masjid saumur hidup ka masjid bayarna oh ka era sia hieureun kenapa aing mah begitu beres gempana kabur deui tara kita odi ka masjid teh lain saker kitu ngumpul saker ibadah al masjidu usisa ala taqwa masjid dibangun atas dasar takwa masjid dibangun untuk mencetak orang-orang beriman agar menjadi orang-orang yang jelas terus ketong ya aing geus capek ya
Rasulullah. Atau lamun ngomong mah kudu didukung ku dalil supaya yakin benerna. Kata siapa orang yang istiqomah memakmurkan masjid oleh Allah akan dihindarkan dari berbagai macam malapetaka, bencana, musibah dan sebagainya? Kata Rasulullah. Percaya ke Rasulullah? Jangan ragu, murtad orang. Sebab konsekuensinya orang yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, aku meyakini dalam hati, aku mengimani dalam hati bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Dan aku meyakini bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Konsekuensinya amantu billah wa bima qala Allah, amantu bi rasul wa bima qala rasul. Saya beriman kepada Allah dan saya beriman pula kepada firman-firman Allah, kepada ayat-ayat Allah, baik ayat yang tersurat yang disebut ayat kauniyah maupun ayat yang tersirat yang disebut ayat kauniyah. Dan siapapun yang telah berikrar bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, konsekuensinya adalah amantu bi rasul wa bima qala rasul. Aku beriman kepada Rasulullah dan aku beriman pula kepada sabda-sabda beliau. Jadi yakin kita percaya sama sabda Rasulullah. Nah, Rasulullah bersabda begini, menang caleg ya. Pokoknya mah aing lamun ceramah teu bisa laun ngomongna. Baca tekan hati itu gitu kumaha tuh. Lamun dilaunkeun teh malah lalungitan bahana. Jadi akhirnya aku mah bego, pelahap lohok we. Ngomong naon aing ya? Jam 3 numpak pipi. Eta dewe coba eta. Allahu Akbar. Oh, sok pura-pura tebuki wae sia. Sok munafik nah. Jauh. Aing ustad beuki, komo sia preman. Sok munafik lah, sok alim lah. Aing alim tengah alim. Coba eta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Inna Allah Ta'ala idza anzala 'ahatan minas sama'i 'ala ahli al-ardi suribat 'an ummaril masajid." Itu hadisnya. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala idza apabila anjala menurunkan Allah ahatan malapetaka, bencana ajab 'ala ahli al-ardi terhadap penduduk bumi dari langit turun. Suribat an ummaril masajid, maka bencana itu, malapetaka itu, ajab Allah itu akan dihindarkan dari orang-orang yang beriman yang selalu memakmurkan masjid. Yuk kita ramaikan masjid, karena siapa lagi yang akan memakmurkan masjid kalau bukan umat Islam? Setuju? Awas subuh ini perlu ramai di dia berjamaahnya, insya Allah. Paksakan lah sholat subuh berjamaah teh gede banget ganjaranna. Tonggoroni sholat subuhna berjamaah. Qobliyah subuhna ya, qobliyah subuhna teh Kangjeng Nabi dina hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunah fajar. Maksudnya sholat qobliyah subuh. Kenapa sholat qobliyah subuh disebut sholat sunah fajar? Karena sholat subuh tersebut dilaksanakannya setelah terbit fajar shodiq, setelah masuk waktu subuh. Tasah orang sholat qobliyah subuh lamun can asup waktu subuh, maka oleh karena disebut sholat fajar. 2 rakaat sholat qobliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Itu pahalanya, nilainya jauh lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya. Dunia beserta seluruh isinya, yang isinya ini harta semua. Di dalam bumi ada tambang, ada minyak, ada emas, ada perak, itu harta semua. Tidak seberapa dibandingkan dengan pahala qobliyah subuh. Eta pahala qobliyah subuh na komo salat subuh nama. Leuwih ti eta. Mentak aya maksakeun ibadah mah kudu maksakeun. Ngan geus perak ibadah urang ulah apa? Sadar ya teh wajib. Ulah katakan barang datang waktu subuh jalma-jalma kalakatun. Hei dikepret lagi coba siap aing capek bantuan siap aing dibayar ya dibayar
Oh, ditagih. Sabar Kiai, sabar. Sabar Kiai. Ayo tapi seorang nanti usia. Muhammad. Ayo, kompak. Yang hafal ikut, supaya tunduk. Barang datang waktu subuh, jalma kala tunduk. Tuh tinggalan sholat subuh, nuk itu jalma kepuguh. Barang datang waktu lohor, jalma kala tuh tinggalan sholat lohor, nuk itu jalma sakalor. Barang datang waktu asar, ibu-ibu kalah kasar. Tuh tinggalan sholat asar, nuk itu jalma kasar. Barang datang waktu maghrib, budak ngorak kalah budak gini. Tuh tinggalan sholat maghrib, nuk itu batuna jurik. Nuk itu batuna jurik. Ibu jurik sudah kenceng, bari melotot. Nuk itu batuna jurik. Barang datang waktu isya, neng kalah ngagaya. Tuh tinggalan sholat isya, nuk itu kabogoh kuya. Nuk itu kabogoh kuya. Nuk itu kabogoh kuya. Kabogoh urang. Luar biasa ya. Minta waktu 20 menit aja. Kira-kira ridho teh? Ikhlas teh? Moal ngambek? Moal ambekan? Moal dahar? Emang Rahman disajikan dahar ya? Oh ayah, tenang. Anu penting mah awakna sehat, beuteuingna lah. Apapun makanannya insya Allah enak. Sahajan kuah menu hebat segala aya, tapi urang geuring cenah moal. Atau beuteung seuguh dahar moal. Geblek sugan beuteung kenceng geus dieuseun kene wae. Buncak sia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 20 menit lagi dari sekarang. Seluruh para nabi berjumlah 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi ada 315 orang yang diangkat menjadi rasul. Karena pengertian nabi dengan rasul beda. Walaupun banyak kesamaannya. Kalau nabi itu adalah seorang laki-laki merdeka yang diutus oleh Allah ke alam dunia dan diberikan wahyu oleh Allah kepadanya dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada seluruh umat Islam. Itu nabi. Tapi kalau rasul lebih dari itu. Jangkauannya, kalau rasul itu adalah jakarun hurun uhiya ilaihi wa yu'maru bitablighi, seorang laki-laki merdeka yang diwahyukan oleh Allah kepadanya wahyu Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada seluruh umat manusia. Itulah rasul. Dan nabi kita baginda yang mulia tercinta, nabi agung, nabi besar, he is the big person in the world, he is the mighty prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was brought us from the native arti itu siapa? Nabi kita beliau Sayyidul Anbiya wal penghulunya seluruh para rasul. Nabi kita beliau manusia paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana Allah katakan kepada Nabi Adam, innahu la'ahul khalqi ilayya laula lahu la khalaqtuka. Sesungguhnya Muhammad satu-satunya manusia yang paling aku cintai. Seandainya aku tidak menciptakan Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau Adam. Sebelum Nabi Adam tidak diciptakan kurang ayat moal. Sebab manusia pertama yang Allah ciptakan dalam surga adalah Nabi Adam. Bahkan Nabi Adam ketika menikahi Siti Hawa, mas kawinnya bersolawat kepada Nabi Muhammad.
Saat itu setelah Allah menciptakan Siti Hawa, seorang yang wanita yang cantik jelita, kemudian Nabi Adam hendak menyentuhnya. Apa kata Allah? Wahai Adam, wahai Adam, jangan kau sentuh sebelum engkau memberikan mahar kepadanya, sebelum engkau menikahinya. Ya Allah, ya Allah, apa maharnya? Semuanya udah ada di surga. Siti Hawa pengen apa aja ada di surga, betul? Mau emas, mau perak, mau apa aja di surga ada. Apa maharnya ya Allah? Sholli ala Sayyidina Muhammad. Engkau berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita durhaka sama Rasulullah, haram masuk surga. Termasuk bentuk nyata kedurhakaan kita kepada Rasulullah adalah kita membenci, menghina, mencaci maki ahlul bait Rasulullah, membenci, menghina, menzalimi, meneteskan darah keluarga Rasulullah, anak cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah, yaitu para hamba. Haram bagi mereka surga, wajib bagi mereka neraka. Naudzubillah min. Para jamaah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, Innama masalu sholati fid din kama sirrosi fil jasad. Sesungguhnya perumpamaan pengibaratan sholat 5 waktu di dalam agama Islam yang diperintahkan oleh Allah kepada umat Islam yang mukallaf adalah seperti kedudukan kepala pada badan. Kepala ini adalah merupakan anggota badan kita yang paling penting. Ya, yang paling tidak di luhur. Kepala ini anggota badan kita yang paling kita hormati, kita muliakan. Coba kalau kepala Anda ditempelin orang, marah tidak? Marah sambil ngomong, emang Anda jadi fitrahan lah. Bahwa begitu kan ya? Nah, sholat 5 waktu itu ibarat kepala pada badan, anggota badan kita yang paling penting. Yang paling penting. Sebab kalau kepalanya tidak ada, anggota badan kita yang lainnya seperti kedua tangan, perut, si Abdul Goplak, kedua kaki, semuanya tidak berfungsi karena kepalanya tidak ada. Anggota badan kita akan berfungsi, akan bermakna, akan berfaedah, akan berguna, akan diperiksa kalau kepalanya ada. Betul? Maksudnya apa? Maksudnya ibadah apapun yang kita lakukan, amal kebaikan apapun yang kita lakukan, amal soleh apapun yang kita lakukan, sebanyak apapun, serajin apapun, akan sia-sia, tidak berguna, tidak berguna, tidak ada artinya kalau sholatnya ditinggal. Jelas tak? Bapak Ibu berbuat baik dari mulai subuh sampai zuhur. Berbuat baik kepada keluarga, kepada suami, kepada anak, kepada tetangga, kepada guru dan sebagainya lah. Pas zuhurnya Bapak nggak sholat, itu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dari subuh sampai zuhur itu nggak ada, semua hilang, sia-sia. Kena sholat zuhurnya diting. Itulah pentingnya sholat 5 waktu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari 124.000 nabi, cuma 1 nabi yang dipanggil secara langsung oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ini menunjukkan keistimewaan beliau, keutamaan beliau. Nggak ada nabi yang lainnya, nggak ada yang dipanggil langsung oleh Allah untuk menghadap Allah, tidak ada. Hanya nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya beliau dipanggil oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj untuk menerima perintah yang sangat amat penting dari perintah-perintah yang lainnya, yaitu perintah sholat. Oleh karena perintah sholat ini penting, jangan diabaikan, jangan dilalaikan, maka untuk menerima perintah yang penting ini langsung Nabi Muhammad dipanggil menghadap Allah, tidak melalui malaikat Jibril, tidak melalui wahyu Allah. Betul? Coba kita lihat perintah zakat, Nabi Muhammad dipanggil tidak? Tidak melalui wahyu, melalui malaikat Jibril. Perintah puasa,
melalui malaikat Jibril. Perintah ibadah haji melalui malaikat Jibril. Tapi ketika Allah akan memerintahkan sholat, wah ini nggak cukup melalui malaikat Jibril, tapi harus langsung Nabi Muhammad dipanggil. Ini menunjukkan betapa alangkah pentingnya sholat. Bahkan al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah, perbedaan yang paling mendasar, yang paling mencolok antara orang beriman dengan orang kafir adalah sholat. Dan sholat 5 waktu ini hanya ada dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak ada dalam ajaran agama Buddha, tidak ada dalam ajaran agama Hindu, agama Kristen, tidak ada. Makanya orang aku Islam nggak boleh meninggalkan sholat. Kalau kita meninggalkan sholat, khawatir meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotim, keislamannya sudah rusak, nggak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan tinggalkan sholat. Ada orang akan mendapatkan azab kubur dengan azab yang sangat dahsyat. Pertama adalah tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Bisi terpercaya sokai payah air nasihat heula. Pasti kapan diganti bisa malaikat munkar nakir. Ketot sia. Bisi terpercaya sok payah heula. Bisi aing ngabohong ya. Sia naon? Sia naon? Ari pasien aya tapi sok henteu. Oh iya mana kasih lain. Aing sorangan. Itu. Nah, satu tarikus sholat, orang yang meninggal sholat pasti akan mendapatkan azab kubur. Azab kuburnya sangat dahsyat, sangat mengerikan, sangat menyakitkan, menyengsarakan. Dia menyebut menyengsarakan itu bisa presiden teh. Menyengsarakan. Lah kalau kita kata. Ayo mah masa terus buka bersih sih. Presiden kos gitu lah, kata menyengsarakan nih, menyengsara kakak, namanya, kumaha ya kan ngomong aing jangan gitu, emang kenyataan, yang perlu diganti kan si eta menggus, BS gus, bau, kan ngomong aing ngomong, cok takut aing. Yang kedua, manikus zakah, jangan benghar harta mencapai nisab, tara daek bakal benang sisa kubur. Kita bertanya, penasaran, tanyakan ke malaikat munkar nakir. Malaikat munkar nakir geus wae aing. Hah? Eling. Hah? Naon? Oh, ngeri. Bukan tak ingin eling, belum coba kita eling. Angin eling mau bisa ngomong dia tuh. Yang ketiga, la yasma'u qaulal ulama, jalma Islam anu tara naik haji. Tah dekeun setan. Jalma Islam anu tara naik padahal umur ai awang seh kesempatan ai tibang saukur nurutkeun males hawa nafsu embungan bakal menang siksaan kubur. Tak percaya, tanyakan ke malaikat munkar nakir jika ingin tadi. Nah, supaya omongan si kuring kuat, si kuring tidak liarnya. Asadun nas hasratan yaumil qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yaktubhu. Eta hadisna. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda,